Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, ila akhir ayat. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dalam kehidupan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat masih mau bersahabat dengan Al-Quran. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita keteladanan yang luar biasa, yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita bisa menjadi bagian dari umatnya yang istiqomah senantiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kemudian mudah-mudahan kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan syafaatnya dan juga menjadi tetangganya di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sangat senang pada pagi hari ini bisa hadir di sini di Pesantren Al Hidayah, bertemu dengan teman-teman semua. Tak lupa juga saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Ustadz Ahmad Suhari yang sudah mengundang kami untuk berbicara di sini. Insya Allah selama beberapa menit ke depan, ya, kami berdua akan mencoba untuk sharing pengalaman, ya, berbagi bersama dengan teman-teman semua pengalaman kami bersama dengan Al-Quran. Tadi Ustadz Ahmad Suhari mengatakan biasanya kalau pembekalan santri itu tahun lalu yang mengisi Kiai Deden, sebelumnya juga pernah Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf. Ya, kalau dibandingkan dengan beliau-beliau, kami ini masih jauh. Ya. Kami juga masih terus mencoba untuk bersahabat dan dekat dengan Al-Quran. Dan mungkin juga kami bukan lulusan dari LIPIA, bukan gelarnya LC ya. Jadi sepertinya kami ini bukan Ustadz ya, tapi insya Allah di kesempatan kali ini ya, kami akan mencoba untuk sharing dengan teman-teman semua pengalaman kami tentang Al-Quran. Alhamdulillah tadi juga sudah mendapatkan informasi dari Ustadz Ahmad Suhari bahwa ada 100 orang yang hadir di sini, insya Allah 50-nya santri baru dan 50-nya santri lama. Di mana teman-teman semua di sini punya keinginan yang kuat untuk bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz dan juga memiliki hafalan yang mutqin. Seperti itu. Baik, mari kita awali sharing hari ini dengan suatu pertanyaan. Apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki cita-cita untuk menjadi ahlul Quran? Apa? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Apa yang harus dimiliki seseorang ketika dia memiliki keinginan dalam dirinya untuk menjadi ahlul Quran? Orang yang kemudian senantiasa membaca Al-Quran dalam hidupnya, menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, memahami Al-Quran, dan kemudian juga mengamalkan Al-Quran dalam kesehariannya. Apa yang harus dimiliki oleh orang tersebut? Apa? Tekad yang kuat. Oke. Silakan teman-teman tanyakan hal itu kepada diri teman-teman sendiri. Oke. Kira-kira apa sih yang harus saya miliki, ya, sehingga kemudian saya nanti suatu hari bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz.
Nggak hanya selesai, tapi juga saya memiliki hafalan yang mutqin. Tidak hanya hafalan yang mutqin, tapi juga saya faham dengan Al-Quran. Tidak hanya faham, tapi juga saya mampu untuk ya, mengamalkan Al-Quran dalam keseharian saya. Gitu. Maka jawabannya, ya, jawaban versi saya, ya, yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin ya, menjadi ahlul Quran, menjadi penghafal Al-Quran, memiliki hafalan yang mutqin, maka yang harus dia miliki pertama kali adalah kecintaan terhadap Al-Quran. Orang-orang mungkin mengatakan, apa yang harus kita lakukan setelah kita bisa membaca Al-Quran untuk bisa hafal Quran 30 juz? Ya sudah, langsung menghafal kayak gitu. Tapi yang orang-orang banyak lupa, sebelum mereka memulai perjalanan mereka untuk menjadi ahlul Quran, adalah mereka tidak pernah mengukur seberapa besar kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Padahal kalau kecintaan kita terhadap Al-Quran itu tidak kita tumbuhkan dalam hati kita, dan juga tidak pernah kita evaluasi dalam kesehariannya, maka rasanya kita akan banyak mengeluh dan banyak menemukan kesulitan. Sehingga menghafal Al-Quran itu bukan menjadi perjalanan yang bahagia, tapi perjalanan yang melelahkan bagi kita. Maka yang harus dimiliki oleh seseorang pertama kali ya, untuk bisa menjadi ahlul Quran, untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran, adalah mencintai Al-Quran, kecintaan dia terhadap Al-Quran. Dan kecintaan itu ya, harus ditumbuhkan ya. Kecintaan terhadap Al-Quran itu harus ditumbuhkan dan harus dibuktikan dalam keseharian kita. Mungkin beberapa dari kita memiliki versinya masing-masing bagaimana perjalanan kita bersama dengan Al-Quran. Tapi kalau kami berdua boleh sharing, kami dulu itu pertama kali suka sama Al-Quran itu ketika masih kecil ya. Waktu itu memang orang tua kami punya kebiasaan membaca Al-Quran, meskipun mereka bukan seorang hafiz atau hafizoh, tapi mereka memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Maka suatu waktu ketika orang tua kami sedang baca Al-Quran, terbacalah ayat yang ada kata wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Semenjak itulah kemudian kalau orang tua kami mau membaca Al-Quran, maka kami akan meminta, Umi tolong dong bacakan dulu ayat tadi, ya gitu. Sehingga kemudian akhirnya ya, rasa cinta dari Al-Quran itu tumbuh. Kalau kasusnya kami tumbuh dari kecil ya. Yang kemudian akhirnya setelah itu kemudian setelah mulai terlihat bisa menghafal Al-Quran ketika kecil, meskipun masih belum bisa baca, cuma dengan mendengarkan, akhirnya kemudian ditaruh di pesantren, dan kemudian saat itulah mulai menghafal Al-Quran kayak gitu. Nah, maka sekarang berarti pertanyaannya, tanyakan kepada diri kita masing-masing ya. Untuk memulai perjalanan kita yang panjang bersama dengan Al-Quran ini, sudah sejauh mana kecintaan kita terhadap Al-Quran. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kita berbicara tentang pertama tentang proses menghafal Al-Quran ya, menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, maka yang menjadi hal yang sangat penting ya, adalah kita memiliki kebiasaan dan kedekatan dengan Al-Quran. Tanpa adanya kebiasaan dan kedekatan dengan Al-Quran, maka tidak mungkin kita bisa ya, menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz kayak gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 87-88 kalau saya tidak salah, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan kepada engkau Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan janganlah engkau palingkan ya, kedua matamu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat-nikmat dunia maksudnya.
wala tahzan 'alaihim, dan janganlah engkau bersedih. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang beriman. Teman-teman semua, ya, yakinlah ketika kemudian Al-Quran itu kita hafalkan, kita menghabiskan waktu-waktu kita, hari-hari kita bersama dengan Al-Quran, yakinlah bahwa kita sedang melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah berfirman bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah yang akan memelihara Al-Quran. Ustaz saya pernah mengatakan, kalau ketika Allah menjamin bahwa Al-Quran itu akan dipelihara olehnya, maka ketika suatu manusia memutuskan untuk memelihara Al-Quran, maka Allah juga akan memelihara kehidupan manusia tersebut. Kalau kemudian kita mengazamkan diri kita untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, dan kemudian kita mengorbankan waktu kita, hari-hari kita, setahun, 2 tahun untuk menyelesaikan hafalan 30 juz, kita tambah ayat demi ayat, surat demi surat, maka yakinlah bahwa pada saat itu kita sedang melakukan investasi yang paling baik. Bahwa pada saat itu, ketika kemudian nanti kita selesai 30 juz, dan kemudian kita menjaga Al-Quran dalam hari-hari kita, murojaahnya, maka pada saat itu, di saat yang sama, kita sedang menjaga diri kita dengan penjagaan Allah. Pada saat itu, Allah akan selalu menjaga kita dari setiap hal yang ada di hidup ini. Dan kemudian surat Al-Hijr ayat yang tadi saya bacakan seharusnya menjadi ayat yang menguatkan untuk kita, bahwa ketika Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Al-Quran yang sangat agung, maka pada saat itu Allah mengatakan Nabi Muhammad sudah diberikan sesuatu yang sangat agung dan sangat luar biasa, yang tidak ada apa-apanya, yang nikmat ini sangat luar biasa, dan semua nikmat yang ada di dunia itu tidak ada apa-apanya. Makanya kalau kemudian kita sudah duduk di pesantren ini, sudah memulai merealisasikan niat kita untuk menghafalkan Al-Quran, maka ini adalah pilihan yang terbaik. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa yang harus kita syukuri, dan jangan sampai kemudian dalam perjalanan ini kita tergoda oleh banyak hal yang lain. Yakinlah bahwa keputusan kita untuk memilih ada di pesantren ini, untuk bertahan setahun 2 tahun menghafalkan Al-Quran, itu adalah keputusan yang terbaik. Karena pada akhirnya kita sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa, yang kemudian Allah menyuruh kita untuk tidak memalingkan mata kita sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dadamu, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Atau di ayat yang lainnya, ketika kemudian suatu hari orang-orang kafir itu bertanya, kenapa sih Al-Quran itu turunnya kepada Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad itu harus menjadi nabi? Kenapa yang menjadi nabi itu tidak orang yang paling kaya di antara kita? Kenapa bukan orang yang mungkin paling terhormat di kalangan kafir Quraisy saat itu? Maka kemudian Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kafir itu dengan mengatakan suatu ayat, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang berhak untuk membagi rahmat-rahmat Allah? Tentu Allah lah yang kemudian berhak untuk memberikan Al-Quran ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka di ayat itu Allah kemudian menutup, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Allah, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itu adalah suatu rahmat yang lebih baik dibandingkan seluruh yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir Quraisy tadi. Maka kemudian mari sama-sama kita kuatkan bahwa pekerjaan menghafal Al-Quran ini adalah pekerjaan yang luar biasa, yang sangat istimewa, yang akan membantu kita dalam kehidupan kita di dunia
dan akan memuliakan kita di akhirat nanti. Kemudian kalau masih berbicara tentang menghafal Al-Quran, yang namanya menghafal Quran itu adalah proses yang panjang dan proses yang bisa dibilang membutuhkan yang namanya ketekunan. Mungkin ada ya, kalau misalkan beberapa lembaga di luar sana yang mengadakan hafal Al-Quran dalam 1 bulan, hafal Al-Quran dalam waktu yang singkat. Tapi rasanya menurut saya pribadi itu bukan cara yang terbaik untuk menghafal Al-Quran. Cara yang terbaik untuk menghafal Al-Quran adalah dengan menikmatinya, dengan waktu yang panjang, kayak gitu. Bukan waktu yang singkat. Nah, teman-teman semua, pasti nanti ketika menghafal Quran itu ada banyak kesulitan, ya. Entah itu kesulitan kita rasakan yang muncul dari faktor internal dalam diri kita, ya, atau faktor eksternal dari luar kita. Tapi yang jelas teman-teman semua, yang harus kita pahami bahwa menghafal Al-Quran itu tidak seperti angka matematika, ya, tidak seperti penjumlahan. Misalkan ya, teman-teman nanti misalkan ada yang baru mulai menghafalkan Al-Quran. Pertama kali menghafal Al-Quran itu cuma bisa misalkan 5 baris dalam 1 hari. Maka pertanyaannya, apakah nanti di bulan ke-12 orang tersebut hanya bisa menghafal 5 baris? Jawabannya tidak. Pasti nanti di bulan ke-12 orang yang tadinya cuma bisa menghafal 5 baris sudah bisa menghafal 15 halaman. Maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kemampuan dalam menghafal Al-Quran itu akan semakin bertambah, ya, akan semakin baik ketika waktu yang kita habiskan bersama Al-Quran itu lebih banyak. Ketika teman-teman semua di sini punya jadwal harian atau waktu bersama Al-Quran rutin, misalkan 6 jam dalam 1 hari, ya, atau mungkin lebih, maka ketika 6 jam itu setiap harinya teman-teman habiskan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan menerima, dengan berusaha untuk terus membaca Al-Quran, maka yakinlah nanti kemampuan kita dalam menghafal Al-Quran itu akan lebih banyak, kayak gitu. Saya pribadi sama Ishak itu menghafal Al-Quran dari kelas 2 SD. Pertama kali menghafal itu cuman bisa menghafal apa yang ditalakikan oleh guru. 1 surat pendek, ya. 1 tahun itu dulu kelas 2 SD hanya selesai juz 30, kayak gitu. Barulah kemudian nanti di kelas 4 bisa menghafal sendiri karena baru bisa baca Al-Quran. Tapi yang mau kami sampaikan adalah bahwa ya pertama kali menghafal itu cuman sedikit, ya. Malah aneh kalau misalkan kita baru menghafal Quran tapi kita berharap bisa menghafal itu langsung banyak, kayak gitu. Bagus kalau bisa langsung banyak. Tapi kalau kenyataannya kita cuma bisa menghafal sedikit, tidak apa-apa. Dijalani saja, ya. Selama kemudian kita terus konsisten, ya, menghafal, maka nanti kemampuan itu akan bertambah, kayak gitu. Nah, satu kutipan, ya, kata-kata yang menarik yang pernah disampaikan oleh Kiai Deden, ya, dalam satu kajiannya. Menghafal Al-Quran yang bahagia itu, yang nikmat itu, yang diukur bukan dari berapa hafalan yang didapatkan, tapi berapa waktu yang dihabiskan, kayak gitu. Karena kalau mengukurnya dari berapa banyak yang akan kita dapatkan dalam suatu waktu, maka kalau di suatu waktu kita nggak bisa dapat, misalkan dalam 1 hari 6 jam kita habiskan untuk menghafal, nggak dapat satu halaman atau berapa ayat yang kita hafalkan. Kalau kita mengukurnya dari kuantitasnya, maka rasanya kita di hari itu akan merasa kita gagal, sia-sia 6 jam, kayak gitu. Itu kalau kita mengukurnya dari kuantitasnya. Tapi kalau kita menghafal Al-Quran itu diukur dari berapa banyak yang waktu kita habiskan bersama dengan Al-Quran, maka dalam 6 jam itu mau kita dapat 1 halaman, mau kita nggak dapat pun, maka kita akan bahagia, kayak gitu. Kenapa kita bahagia? Karena kita meyakini bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita habiskan bersama Al-Quran pasti memiliki kemuliaan yang luar biasa. Karena setiap huruf yang kita baca akan dibalas 10 kali lipat. Maka rasanya tidak perlu kita untuk kemudian tidak bahagia atau merasa kecewa kalau kemudian
kita tidak bisa menghafal Al-Quran ya, ketika kita sudah menghabiskan berjam-jam. Bisa jadi saat itu kemudian Allah ingin kita berlama-lama dengan Al-Quran ya. Allah pengen di saat itu ya, kita berlama-lama dengan Al-Quran. Allah pengen menguji kita, tahan nggak kita ya? Bahagia nggak kita? Mau nggak kita kemudian tetap bertahan menghafal Al-Quran meskipun saat itu kita tidak diberikan oleh Allah satu halaman atau beberapa ayat sedikit pun, meskipun menghabiskan berapa jam kayak gitu ya. Kalau kata Ustaz Deden itu ya, menghafal Al-Quran itu seperti supir taksi yang sedang mendapatkan penumpang kayak gitu. Kalau perjalanan lancar ya, maka nanti bayaran taksi itu akan diukur dari seberapa jauh kilometernya. Tapi kalau di saat itu macet ya, lama di taksi juga akan diukur dalam bayaran kayak gitu. Maka kalau di suatu waktu kita ngafal kesulitan, dinikmati saja. Tapi kalau kemudian di suatu waktu kita mendapatkan kemudahan dari Allah, maka disyukuri dan kemudian kita jadikan itu modal untuk terus menambah motivasi kita untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Nah, itu mungkin untuk menghafal Al-Quran ya. Kemudian ya, pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan kepada orang-orang yang ingin menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Kapan sih seseorang itu dikatakan selesai menghafal Al-Quran 30 juz? Apakah saat dia selesai menyetorkan ayat terakhir tambahannya kepada ustadznya, atau kapan? Perjalanan seseorang dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz ya, dalam menjadi ahlul Quran, itu tidak selesai ketika dia selesai menyetorkan hafalan 30 juznya kepada ustadznya. Justru itu adalah awalnya kayak gitu. Karena banyak juga yang mengatakan bahwa ya, murojaah itu, menjaga hafalan itu sesuatu yang lebih sulit dibandingkan menambah ya. Dan mungkin setiap orang berbeda-beda, punya versinya masing-masing. Tapi kalau kemudian kita sudah meniatkan ya, diri kita untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka kita selesai menjadi penghafal Al-Quran itu bukan ketika kita menyelesaikan setoran kita 30 juz. Tapi kita hanya akan selesai menjadi penghafal Al-Quran ketika kita nanti dipanggil oleh Allah. Karena ketika kita sudah meniatkan diri kita untuk menghafal Al-Quran 30 juz, maka di saat itu juga kita sebenarnya sudah meniatkan bahwa kita akan menghabiskan kehidupan kita selama-lamanya setiap harinya bersama dengan Al-Quran. Berbicara tentang perjalanan memurojaah hafalan Al-Quran ya, saya juga nggak bilang ya bahwa hafalan saya itu mutkin, karena hafalan mutkin itu tidak bisa disematkan kepada seseorang setiap waktu. Karena mungkin di suatu waktu dia mutkin, tapi di suatu waktu lain dia tidak mutkin. Karena hafalan itu bukan sesuatu yang udah kalau kita udah pernah mutkin maka dia akan mutkin selamanya, tidak. Ya. Murojaah Al-Quran itu seperti merawat tanaman kayak gitu. Suatu waktu tanaman ini sudah tumbuh, tapi kemudian tidak pernah kita sirami lagi, tidak pernah kita jaga lagi, maka dia akan menjadi tanaman yang mati. Maka kalau kita sudah menumbuhkan Al-Quran di dalam hati kita, sudah menyelesaikan 30 juz, maka murojaah itu adalah harga mati. Tidak boleh kemudian kita tidak murojaah kayak gitu. Nah, cuman proses untuk mutkin itu memang butuh waktu yang lama ya. Kalau kami pribadi nih ya, dulu selesai hafal 30 juz itu ketika SMP. Jadi waktu itu akhir kelas 1 ya. Akhir kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP awal selesai hafal 30 juz. Tapi saat itu kalau disuruh baca 30 juz satu kali duduk tuh nggak bisa ya. Bahkan waktu itu mikir ya paling dari 30 juz ini yang lancar 5 atau 10 juz. Itu dari kelas 2 SMP sampai kuliah ya, perasaannya sama kayak gitu. Nggak lancar kayaknya hafalannya kayak gitu. Kenapa nggak lancar? Karena memang saat itu ya, dari SMP sama SMA
memang kami ini nggak telaten untuk berusaha mencari ustadz dan menyetorkan 30 juz ya setiap harinya kayak gitu. Sehingga kemudian dari SMP, SMA itu merasa hafalan Quran itu nggak mungkin 30 juz kayak gitu. Meskipun setiap hari diulang 1 juz, 2 juz, tapi rasanya kalau di 30 juz itu nggak bisa, nggak lancar kayak gitu. Ya. Sampai kemudian waktu itu pas sudah kuliah ya, jadi kami kuliah di Universitas Indonesia, ya, ngambil jurusannya juga jurusan umum. Saya ngambil jurusan ekonomi, Ishak ngambil jurusan kesehatan masyarakat. Ya memang saat itu kalau ditanya ada nggak support system nih yang membantu untuk bisa menyelesaikan, bisa melancarkan hafalan Quran, nggak ada kayak gitu. Tapi waktu itu, waktu SMA itu, waktu kuliah ya, ini waktu kuliah, perjalanan melancarkan hafalan Quran 30 juz. Waktu kuliah itu sempat semester 2 itu ikut namanya lomba MTQ Mahasiswa Nasional kayak gitu. Ya, saat itu MTQ Mahasiswa Nasional ini diikuti sama seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Tapi universitas yang ikut universitas yang di bawah Kemenristek Dikti, bukan universitas yang di bawah Kementerian Agama, seperti itu. Nah, waktu itu semester 2 itu ikut yang 10 juz ya. Waktu itu ikut 10 juz, mau nggak mau kan biasanya kalau orang mau lomba itu harus ngulang hafalannya kayak gitu. Nah, maka waktu itu alhamdulillah berusaha untuk ngulang 10 juz dan akhirnya ya setelah selesai lomba alhamdulillah dapat juara 3 ya gitu. Nah, maka kemudian MTQ mahasiswa ini diadakan 2 tahun sekali. Semester 2 ikut, nanti ada lagi di semester 6 kayak gitu. Nah, makanya karena kami juga disuruh ya oleh kampus untuk menyiapkan nih ikut MTQ di semester 6 ya, waktu itu di tahun 2017 kalau tidak salah. Ya, maka waktu itu saat itu ternyata di MTQ Mahasiswa Nasional itu ada cabang yang baru kayak gitu, yaitu cabang 20 juz kayak gitu. Nah, waktu itu padahal rasanya ya hafalan yang baru lancar itu 10 juz ya. Karena waktu itu udah mikir ya udah semester 2 ikut 10 juz, nanti semester 6 ikut yang 10 juz lagi. Insya Allah nanti udah lebih lancar kayak gitu. Tapi ternyata ada cabang baru 20 juz. Nah, mau nggak mau akhirnya ada yang menjadi perwakilan ya. Akhirnya saya saat itu ya. Nah, saat itu berusaha untuk melancarkan hafalan Quran 20 juz. Nah, waktu itu ya. Jadi perjalanan kami mungkin itu justru baru ada tuh ketika kuliah ya. Saat itu kemudian karena mau lomba harus latihan. Nah, saat itu kita cari pelatih ya. Tapi karena nyari pelatih itu sulit ya. Alhamdulillah akhirnya pelatihnya itu adalah Ustadz Bashir ya, Ustadz Sayul Bashir. Umurnya sama kayak kami semua, lahiran 96 juga. Nah, waktu itu karena Ustadz Bashir ini adalah adik dari salah satu kakak kelas kami dulu di Darul Quran Bandung, jadi akhirnya bisa minta Ustadz Bashir bisa nggak ngelatih kita nih anak-anak UI untuk lomba kayak gitu. Nah, saat itu ya entah ada apa gitu ya, tiba-tiba Ustadz Bashir itu kemudian dalam satu pertemuan itu bilang ya, Ismail ya, ente kalau mau ikut yang 20 juz maka syaratnya adalah minimal 20 juz itu keulang 1 kali dalam 1 minggu. Kalau ente mau hafalan ini lancar, maka minimal dalam 1 minggu itu keulang seluruh 20 juznya. Ya, kalau mau keulang 20 juz dalam 1 minggu minimal 3 juz 1 hari kayak gitu. Ya, saat itu kemudian berpikir rasanya sulit nih baca 3 juz 1 hari. Waktu itu semester 6 ya di UI. Kalau di UI itu semester 6 itu cukup sulit ya. Waktu itu kalau nggak salah saya ambil 23 SKS. Setiap hari itu, setiap minggu itu ada tugas presentasi ya, ada tugas bikin makalah juga ya. Sehingga kemudian rasanya untuk ngaji 3 juz itu sulit banget kayak gitu. Waktu itu juga saya sama Ishak itu ikut program namanya Rumah Kepemimpinan, salah satu program beasiswa ya, kepemimpinan, di mana setiap malam itu jam 8 sampai jam 10 itu ada acara, entah dialog dengan tokoh nasional atau acara yang lain kayak gitu.
Sehingga kemudian rasanya saat itu ketika Ustadz Bashir bilang, Ismail ente harus ngulang 3 juz satu hari, itu bagi saya itu sulit banget kayak gitu. Karena ada tugas kuliah yang banyak, ya. Malam hari juga ada acara beasiswa ya asrama waktu itu. Sehingga kemudian saat itu saya rasa nggak mungkin ya untuk bisa ngaji 3 juz per hari. Tapi yang namanya murid ya, kita harus taat sama guru kita. Kalau guru kita bilang ngulang 3 juz semampu kita ya. Maka di semester 6 itu hafalan saya itu waktu itu baru lancar 10 juz. Tapi saat itu kemudian setiap hari saya berusaha ngulang 3 juz. Ya, luar biasa ya. Kadang-kadang di semester 6 itu saya ingat tidur itu bisa jam 12 ya, bisa tidur jam 1 ya. Tapi nanti sebelum subuh harus sudah bangun qiyamul lail program asrama. Kemudian habis subuh nggak bisa tidur karena ada program asrama juga kayak gitu. Ya menurut saya hari-hari itu tuh cukup melelahkan ya, karena setiap hari itu dituntut untuk menyelesaikan murojaah 3 juz. Yang dimana ya nggak ada yang tahu, kita Ustadz Bashir tuh nggak nanya setiap hari udah selesai 3, yang kita tahu tuh kita doang kayak gitu. Tapi kemudian karena memang ada pertemuan rutin setiap minggu di tes hafalan 20 juz, maka rasanya alhamdulillah saja gitu kalau kemudian bisa ngulang 3 juz per hari kayak gitu. Nah itu awal saya mulai melancarkan hafalan 30 juz kayak gitu. Tapi yang luar biasanya ya teman-teman semua ya, ketika itu semester 6 selesai, ternyata ya apa yang sudah kita korbankan ya, waktu kita itu akan Allah apresiasi dengan luar biasa juga kayak gitu. Rasa capek itu kemudian dibayar pertama ketika kemudian disuruh sama Abi Ismail, ya Ismail nanti habis semester 6, habis UAS langsung pergi ke Malaysia ya. Jadi imam di sana kayak gitu. Jadi imam tarawih kayak gitu. Terlebih lagi habis jadi imam itu tiba-tiba ada salah satu jamaah yang bilang, Ismail lagi S1 di mana sekarang? Di UI, Pak, kayak gitu. Ya udah nanti kalau udah selesai S1 hubungi saya aja, nanti saya kasih beasiswa S2 di Malaysia kayak gitu. Walaupun sampai sekarang belum saya hubungin lagi kayak gitu. Tapi intinya itu kemudahan yang pertama ya. Jadi kalau kita mengorbankan waktu kita untuk Allah ya, untuk Al-Qur'an, maka Allah akan kalau kita memprioritaskan Al-Qur'an sebagai prioritas pertama, maka Allah akan memprioritaskan kita juga dalam kehidupan ini kayak gitu. Itu satu hal yang pasti. Terus gimana kuliahnya? Kan setiap hari tidurnya berantakan kayak gitu ya. Setiap hari kayaknya capek. Di kelas juga waktu itu saya ingat saya banyak tidur ya. Maksudnya banyak tidur itu karena emang ngantuk kayak gitu. Walaupun saya berusaha untuk duduk paling depan terus setiap jam kelas. Karena saya tahu waktu saya belajar itu cuma di kelas saja. Di luar itu ada urusan organisasi, ada kemudian harus ngulang hafalan dan lain sebagainya kayak gitu. Gimana kemudian akademiknya? Karena ngafal Quran terganggu nggak kayak gitu. Saya ngerasa waktu itu memang saya sering diingetin sama teman saya, Ismail ayo kumpulin tugasnya kayak gitu. Ya memang saya mengakui di semester itu saya deadline banget, tapi saya nggak pernah kemudian gagal untuk mengirimkan tugas. Jadi walaupun deadline, tapi semua kerjaan selesai kayak gitu. Yang luar biasanya saat imam di Malaysia itu lagi imam tarawih, setelah imam tarawih selesai, pengumuman nilai akademik keluar kayak gitu. Saya kira-kira wah paling IP semester ini dari 4 mungkin 3, berapa gitu ya gitu. Tapi luar biasanya saya kaget. Satu nilai keluar, yang keluar A, yang lain keluar A lagi. Keluar sampai kemudian semua nilai di semester itu A semua ya. Yang A minus cuma 1. Jadi IP di semester itu 3,96 ya. Bagi saya semester itu kalau dilihat ya, orang lihat, wah ini orang ngantuk-ngantuk di kelas, wah ini orang deadline kalau itu nggak mungkin nilainya segitu kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kalau kita kemudian mau mengorbankan waktu kita untuk Al-Quran, yakinlah Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kita. Dalam setiap urusan kita Allah akan memudahkan kita kayak gitu. Maka kemudian di akhir semester 6 itu ikut lomba lah MTQ mahasiswa. Saat itu saya ngerasa udah ini kalau dites sama Ustadz Bashir setiap hari ya menuju lomba itu pasti ada salah. Entah itu bel, entah itu didorong pasti ada salah. Tapi Ustadz Bashir bilang nggak apa-apa. Yang penting sudah menghabiskan 6 bulan 3 juz bersama Al-Quran. Itu yang paling penting dibandingkan juara atau enggak kayak gitu. Ya makanya akhirnya ya sudah, akhirnya lomba. Waktu itu Ustadz Bashir itu masih lomba juga ya di STQ nasional gitu. Beliau dapat juara 1, setelah saya beliau lomba baru bisa datang.
Waktu itu beliau datang persis 1 hari setelah penyisihan. Waktu penyisihan itu ya udahlah, saya coba tampil ya. Dan alhamdulillah waktu penyisihan itu nggak ada salah ya. Waktu penyisihan itu nggak ada salah ya. Tapi kemudian ketika dilihat, wah dapat peringkat kedua ya gitu. Peringkat kedua karena memang ternyata ada kesalahan dalam tajwid. Jadi waktu itu nilainya kalau nggak salah 98,75. Yang peringkat 1 itu nilainya 99. Kalau teman-teman ya pasti teman-teman tahu yang namanya Ustadz Hadian Akbar ya. Ustadz yang luar biasa, beliau punya keterbatasan dalam melihat, tapi hafalnya itu sangat luar biasa. Waktu itu Ustadz Hadian juga ikut ya, karena dia waktu itu juga salah satu mahasiswa di Universitas Negeri yang ada di Bandung kayak gitu. Ya udah waktu itu akhirnya final ya. Waktu final ya udah tampil aja kayak gitu biasa aja. Ya tapi alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya saat itu bisa juara 1 dengan nilai 99,5 kayak gitu. Nah, waktu itu Ane nggak bilang ya bahwa Ane itu lebih baik dari Ustadz Hadian Akbar, enggak. Mungkin di saat itu aja kayak gitu. Saat ini mungkin Ustadz Hadian Akbar juga lebih luar biasa dari Ane. Tapi Ane mau bilang bahwa kalau kita mau berkorban untuk Al-Qur'an ya, maka itu adalah pengorbanan yang tepat. Karena saat itu ya kita sedang tidak hanya memperbaiki hafalan kita, tapi itu juga saat itu sebenarnya kita sedang memperbaiki kehidupan kita di dunia, terlebih lagi kita sedang memperbaiki kehidupan kita di akhirat kayak gitu. Makanya teman-teman dalam perjalanan mungkin ini ya, jangan pernah berhenti. Jangan pernah putus asa ya. Jangan kemudian merasa oh kok salah mulu ya. Udah ngulang 3 juz per hari salah mulu ya. Ya akhirnya kalau kita kemudian ya memikirkan oh kalau mungkin itu harus nggak salah dites, kalau mungkin itu bisa baca dari mana aja ya. Yang penting sekarang itu kalau mau mungkin dijalani aja, pahit senangnya dijalanin. Mau ngulang 3 juz per hari tetap nggak lancar-lancar, dijalanin aja. Yakinlah pada suatu titik kita akan menemukan bahwa ya perjalanan kita dalam memungkinkan ini akan ya memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa ya. Nikmat dunianya ada, tapi nanti terlebih lagi nikmat di akhirat kayak gitu. Nah, cerita mungkin waktu itu berhenti di situ. Waktu itu hafal lancar 20 juz, 10 juz bagian belakang nggak tahu udah lancar atau enggak. Tapi yang jelas saat itu alhamdulillah kebiasaan ngulang 3 juz itu nggak berhenti ya. Selesai semester 6 ya udah rasanya sayang nih kalau 3 juz diberhentikan. Jadi saat itu coba untuk terus memurojaah 3 juz ya. Waktu akhirnya semester 7 selesai, saya waktu itu sudah nggak ada lagi ya tanggungan. Semua SKS sudah selesai, dari 144 itu sudah 138, tinggal 6 SKS yaitu skripsi kayak gitu. Ya tapi saat itu kemudian memilih untuk tidak lulus terlebih dahulu karena diminta sama salah satu dosen ya untuk jadi ketua Salam UI, lembaga dakwah kampus ya. Makanya mau nggak mau waktu itu ya sudah nggak apa-apa, 1 tahun dihabiskan untuk di Salam kayak gitu. Ya tapi ternyata ya, di waktu jadi ketua Salam itu ya, karena memang jadi ketua Salam itu rasanya seperti kerja aja gitu. 1 tahun di kampus tapi nggak pernah mikirin kuliah, cuman mikirin gimana caranya syiar Islam itu bisa tumbuh di UI kayak gitu. Ya nggak digaji, tapi yang luar biasa ya kalau kita mengorbankan waktu kita untuk dakwah ya, maka Allah juga akan mengapresiasi kita. Waktu itu di tahun 2018 awal menjabat dapat undangan ya dari salah satu universitas di Dubai, di Sharjah kalau nggak salah waktu itu. Ya akhirnya kemudian di bulan Maret atau bulan April saya sama Ishak pergi ke Dubai ya. Gratis waktu itu, ikut lomba di sana sekitar 10 hari. Kemudian waktu di sana juga naik pesawat-pesawat bisnis ya. Jadi gratis kayak gitu, dan alhamdulillah mendapatkan pengalaman bersama Al-Qur'an yang luar biasa ketika di sana kayak gitu. Nah, mungkin terakhir ya untuk proses mungkin itu nanti kemudian ada di semester 10. Karena semester 8 9 di kampus jadi ketua organisasi, maka baru mengerjakan skripsi itu di semester 10. Dan ternyata di semester 10 ini ada MTQ mahasiswa lagi. Dan ternyata ada cabang baru lagi, yaitu cabang 30 juz. Kayak gitu. Saat itu waktu ikut cabang 30 juz
ya udah sekalian ngerjain skripsi, sekalian nanti berusaha untuk coba mutkinkan hafalan kayak gitu. Tapi waktu itu saya ingat ya, waktu di semester 6 itu Ustadz Bashir bilang udah ngulang 3 juz sehari, nanti insya Allah hafalnya lancar kayak gitu. Tapi waktu di semester 10 ini Ustadz Bashir jadi pelatih lagi. Nah waktu itu beliau mengatakan yang luar biasa lagi, Ismail Ishak, silakan ngulang 10 juz satu hari. Kalau mau hafalannya lancar, mutkin, ulang 10 juz satu hari. Kalau ente bisa seperti itu, aneh yakin ente bisa hafalnya lancar. Kalau enggak, sulit. Beliau bilang kayak gitu aja. Cuman beliau bilang itu silakan coba 10 juz per hari. Tapi namanya kita murid ya, kita akan coba untuk ya samina wa ta'na gitu. Dijalani aja kayak gitu. Waktu itu rasanya saya lebih banyak ya di semester 10 itu ngelancarin Quran sambil skripsi ya. Bukan skripsi sambil ngelancarin Quran. Karena memang waktu itu setelah Ustadz Bashir bilang kayak gitu ya di bulan Februari atau Maret, ya kita coba gitu ngulang 10 juz per hari, dan itu pertama kalinya kita berdua ngelancarin 10 juz dalam satu hari. Nggak pernah sebelumnya baca 10 juz per hari dalam waktu yang berulang-ulang tuh nggak pernah. Tapi ya udah kita jalani aja kayak gitu. Kalau kita mau milih ya kita akan milih ini Ustadz paling ngomong aja nih ya, Ustadz Bashir paling bercanda aja nih, kayak nyuruh 10 juz tuh rasanya sulit kayak gitu. Tapi beliau akhirnya juga bilang, Ane itu dulu pernah waktu SMP atau SMA ya, kelas 3, Ane itu pernah sama Al-Quran tuh habis-habisan. 1 tahun itu, kata Ustadz Bashir, Ane rasanya yang makan itu paling terakhir kayak gitu. Jadi bener-bener ya fokusnya tuh Qurannya tuh luar biasa kayak gitu. Yang Ane tangkap sih dari perkataan beliau itu memang harus ada dalam kehidupan kita. Itu satu momen yang dimana kita sama Al-Quran tuh habis-habisan ya. Yang benar-benar yang paling utama dalam hidup ini tuh Al-Quran, gak ada yang lain. Dan itu tercermin dari seberapa banyak waktu kita habiskan bersama dengan Al-Quran, dan seberapa banyak kuantitas hafalan yang kita murojaah kayak gitu. Karena mungkin ya pengalaman atau waktu 6 bulan atau 1 tahun yang kita korbanin buat Al-Quran, ya mungkin nggak akan membuat kita hafalannya mungkin sepanjang hidup, enggak. Tapi itu akan menjadi awal yang luar biasa, yang sehingga nanti kita kalau mau mungkin itu cuman murojaah aja kayak gitu, nggak harus capek-capek lagi kayak gitu. Nah makanya akhirnya di semester 10 itu coba ngulang 10 juz per hari. Sulit, benar-benar sulit. Hari pertama ya dicoba nggak bisa, tapi akhirnya seminggu bisa. Dan akhirnya waktu itu nggak tahu ya, rasanya mudah aja gitu, karena memang pikirannya cuma skripsi sama ngulang hafalan gitu ya, 10 juz. Ya udah akhirnya 10 juz ini bisa ya. Nah intinya alhamdulillah akhirnya 10 juz itu dilakuin selama 6 bulan ya. Selama dari bulan Februari sampai bulan Agustus kalau nggak salah waktu itu MTQ-nya. Niatnya itu cuman ngulang aja kayak gitu. Niatnya waktu itu yang penting dapat keberkahan dari guru ya, dapat keberkahan mengikuti perintah guru, dan memang ya coba aja gitu, karena memang nggak ada kesibukan yang lain kayak gitu. Ya akhirnya ngulang 10 juz, ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa, tapi banyaknya bisa. Dan kalau nggak bisa itu dibayar di hari berikutnya, nggak boleh pokoknya kalau hari ini nggak bisa, besok harus selesai kayak gitu. Jadi kalaupun ngasih toleransi, hari berikutnya harus selesai, nggak di akhir minggu. Ya karena emang sulit ya. Tapi alhamdulillah 10 juz itu dibaca dan akhirnya kerasa gitu. Mungkin kalau dites masih belum lancar, tapi ya berasa kalau ngulang itu enak aja gitu. Jadi memang kalau mau lancar 30 juz itu perputarannya itu harus lebih cepat kayak gitu. Kalau misalkan kita mau mungkin 30 juz, ya minimal dalam 1 minggu itu keulang 30 juznya. Tapi kalau mau lebih cepat lagi diulangnya 2 kali, mau lebih cepat lagi 3 kali ya. Tapi pasti itu butuh pengorbanan yang luar biasa dan sulit kayak gitu. Ya tapi tadi ya, waktu itu karena mau ikut lomba MTQ Mahasiswa Nasional ini, akhirnya Ane iseng tuh waktu itu di bulan puasa ya, Ane ingat bulan puasa di tahun 2019 ya, semester 10 lagi skripsi, ada lomba. Ikut aja gitu, daftar, juara satunya dapat hadiah umroh ya. Waktu itu Ane rasa ikut lomba itu tujuannya untuk ngecek 10 juz ini
berdampak atau enggak kayak gitu ya. Mau nanti juara atau enggak, yang penting ada latihan kayak gitu sebelum nanti MTQ mahasiswa. Ya alhamdulillah akhirnya ikut lomba di satu pesantren ya, di daerah Jakarta Selatan apa deket Cinere kalau nggak salah. Ya kemudian akhirnya ikut ya, dan ternyata waktu di babak penyisihan itu ada salah kayak gitu ya, sehingga kemudian Ane ingat waktu itu Ane peringkat ketiga ya dari 3 orang yang masuk final kayak gitu. Ya tapi alhamdulillah ketika tampil di final ya Ane ngerasa udah paling nanti peringkat ketiga lagi. Dan tapi ternyata akhirnya ketika tampil di final Allah mudahkan dan bisa jadi juara 1. Akhirnya saat itu dapat umroh gratis kayak gitu. Maksudnya nggak pernah terbayang gitu dapat apa ya. Maksudnya kita ngulang tuh ngulang aja gitu, nggak mengharapkan nikmat dunia apapun. Tapi ya kalau kita udah ngulang itu nikmatnya lebih banyak kayak gitu. Nikmat umroh gratis ini bukan yang pertama ya, karena dulu sama Ishak tuh kalau pernah dengar cerita ini juga. Jadi waktu saya sama Ishak selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz waktu itu di Bandung ya. Waktu itu kami itu Darul Quran punya Ustadz Yusuf Mansur kayak gitu. Waktu itu Ustadz Yusuf bilang, Ismail, Ishak kalau udah selesai 30 juz nanti Ustadz kasih hadiah kayak gitu. Ya udah akhirnya waktu itu kami ingat selesai waktu itu 30 juz kelas 2. Waktu itu Ustadz Yusuf ngisi di Atin, kami disuruh ikut dari Bandung datang ke Atin. Kemudian akhirnya kami bilang, Ustadz, alhamdulillah kami berdua udah selesai 30 juz. Ya udah kalau gitu Ustadz kasih hadiah. Apa hadiahnya Ustadz? Hadiahnya umroh ya. Jadi nanti kamu berdua siap-siap umroh kayak gitu. Waktu itu kami bilang, Ustadz, kami berdua nggak usah umroh deh, yang umroh Abi sama Umi aja kayak gitu. Kenapa? Karena Abi sama Umi udah tua tapi belum pernah umroh kayak gitu. Jadi nggak apa-apa hadiahnya buat Abi sama Umi aja. Ustadz Yusuf waktu itu bilang, oh ya udah, kalau gitu hadiahnya buat Abi sama Umi kamu, tapi kamu berdua juga berangkat kayak gitu. Jadi, tapi yang luar biasanya apa? Setelah itu Abi sama Umi umroh. Nah, Abi sama Umi umroh karena punya pengalaman, akhirnya Abi sama Umi jadi pembimbing umroh. Jadinya akhirnya waktu itu saya ingat di tahun 2011 sampai tahun berapa ya, 2016 atau 15, Abi sama Umi itu rutin setiap hari pergi umroh jadi pembina umroh kayak gitu. Dimulai dari umroh pertama itu. Jadi keberkahannya itu luar biasa ya. Mungkin kita tuh nggak usah mengharapkan halal dunia ya, karena kalau dibandingkan ganjaran di akhirat nanti nggak ada apa-apanya gitu. Tapi yakinlah bahwa ya kalau kita ya sudah ya mewakafkan diri kita untuk bersama dengan Al-Quran sepanjang hidup ini, yakinlah bahwa itu adalah keputusan yang tepat ya. Bahwa Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kita dalam kehidupan kita ketika kita bersama dengan Al-Quran ya. Ya mungkin itu ya, akhirnya saya ingat tuh waktu itu akhirnya, tapi saya sama Ishak itu pergi umroh. Jadi waktu itu tahun 2019 ya, dapat dia umroh. Tapi kemudian waktu itu memutuskan untuk pergi umroh dulu ya. Jadi hadiahnya nanti aja perginya. Maksudnya nanti karena itu baru dikasihnya nanti di tahun itu. Maka akhirnya hadiah itu nanti diambil. Tapi akhirnya saya sama Ishak tuh pergi umroh ya. Di tahun 2019 di bulan apa ya, lupa, April atau Mei kayak gitu, lupa waktu itu bulan puasanya. Yang jelas waktu itu 3 hari sebelum sebelum puasa kayak gitu. Jadi akhirnya kami umroh. Nah waktu itu akhirnya saya sama Ishak umrohnya lama ya. Waktu itu kita hampir 1 bulan di sana kayak gitu. Jadi waktu itu lagi skripsi, ingat banget 2019. Kita menghabiskan 5 hari di Madinah, kemudian sisanya 20 hari menghabiskan di Mekah. Jadi waktu itu pernah satu momen sama Ishak menghabiskan hari pertama di bulan Ramadan sampai malam ke-21 di sana kayak gitu. Kerjaannya apa? Kerjaannya ya udah ngulang hafalan aja kayak gitu. Saya ingat waktu itu Ishak pernah cerita, kayaknya nggak bisa nih lulus semester ini, skripsinya nggak selesai kayak gitu. Ya, tapi waktu itu obrolan ketika ketika habis subuh ya. Habis syuruk ya waktu itu ya. Tapi ya udah Ishak diusahain aja nanti juga selesai kayak gitu.
Ya udah di 1 bulan itu kita nggak ngerjain skripsi sama sekali. Saya ingat di 1 bulan itu, ya udah kita ngaji aja kayak gitu. Yang tadi kan lagi fase yang tadi Ustaz Bashir bilang harus 10 juz satu hari. Nah itu bisa tuh, waktu itu dilakuin di Mekah ya, 10 juz per hari. Kita sholat tarawih di sana, dengerin bacaan 2 imam setiap malam, baca 1 juz bergantian. Nah nanti habis sholat tarawih kita itu talaki sama syekh ya. Waktu itu memang karena keterbatasan waktu ya, itu cuman bisa sampai juz 5 ya. Juz 3 apa juz 5 kayak gitu. Lupa ya, pokoknya waktu itu rutin setiap habis sholat tarawih setoran sama syekh 1 hari 5 halaman kayak gitu. Jadi alhamdulillah bisa menyetorkan tuh hafalan di sana ya, karena keterbatasan waktu. Mau setoran 30 juz syekhnya nggak bisa kayak gitu, karena memang kita nggak ikut program yang khusus. Jadi memang cuman ada pengajar, dapat rekomendasi dari Ustadz Effendi ngerobanis Ustadz. Nah akhirnya ketemu sama syekh namanya Syekh Ahmad Al-Banna kayak gitu. Nah kemudian akhirnya setoran. Ya udah akhirnya karena selesai tarawih di sana itu baru jam setengah 11 sampai jam 11 ya, akhirnya sampai jam 12 jam 1 itu setoran Al-Quran kayak gitu ya, 5 halaman. Ya udah habis itu siklusnya diubah tuh waktu itu, ingat lagi umroh itu siklusnya diubah. Malam itu nggak tidur ya, dari awal Ramadan tidur itu paling dari jam 8 pagi sampai zuhur. Nanti habis zuhur jam 8 ke hotel sampai jam 12 istirahat. Nanti pas azan zuhur 30 menit sebelum itu ke masjid. Ya udah kemudian nanti baru pulang lagi nanti pas buka puasa. Nanti pas buka puasa sampai dari maghrib itu di masjid ya. Ya tapi alhamdulillah kayak gitu ya, kita ngabisin waktu bersama dengan Al-Quran. Ya alhamdulillah akhirnya skripsinya selesai itu ya akhirnya. Entah gimana luar biasa, akhirnya Ishak selesai skripsinya, alhamdulillah saya juga selesai kayak gitu. Ya jadi ya akhirnya ngafal Qurannya dapat, ya murojaahnya dapat, tapi urusan dunianya skripsinya juga selesai. Akhirnya 2019 wisuda di Universitas Indonesia kayak gitu. Ya mungkin itu ya. Akhirnya waktu itu ikut MTQ mahasiswa lagi ya. Akhirnya waktu itu ini penyisihan nggak ada salah, tapi justru di final ada salah kayak gitu ya. Waktu itu akhirnya cuman juara 2 kayak gitu, beda 1 poin. Yang juara 1 juga sahabat Ani namanya Abdullah Syadat. Mungkin juga pertanyaannya gini nih ya, kenapa sih Ismail Ishak dari kecil udah sama Al-Quran, tapi kemudian ngambil kuliahnya di UI kayak gitu? Kenapa nggak coba ke Madinah gitu ya, atau nggak ke Libya kayak gitu? Kenapa ya? Karena waktu itu ada satu momen ya, waktu itu dalam fase. Jadi waktu itu kami tuh lulus SMP ya. Ini ceritanya flashback mulai ya. SMP lulus, nggak sempat daftar SMA. Akhirnya iseng-iseng ikut beasiswa Kementerian Agama ke Syria. Waktu itu masih belum konflik ya. Waktu itu ada beasiswa di Ma'had Dauli di Damaskus. Ya, waktu itu iseng-iseng ikut karena udah nggak dapet SMA, ya udah SMA tetap di Darul Quran. Tapi ternyata ya waktu itu ingat banget ya, di SMP itu saya sama Ishak itu belajar umum, nggak belajar agama, nggak bisa bahasa Arab. Tapi waktu tes Kementerian Agama itu ingat ada tes bahasa Arabnya ya, dan ada tes tulis bahasa Arab. Waktu itu ingat nggak ngerjain sama sekali ya, maksudnya itu tes bahasa Arab tentang i'rab nahwu nggak dikerjain, kosong kayak gitu. Tapi waktu itu ingat ada tes lisannya juga. Pas tes lisan dites, ditanya hafalannya berapa, 30 juz. Disuruh baca Al-Quran ya. Baru baca auzubillah disuruh berhenti. Nah, saat itu bilang udah nggak ada harapan, sepertinya nggak keterima kayak gitu. Baru baca auzubillah bismillah kayak gitu ya. Ya, belum jawab pertanyaan dari Syekh nih, baca Al-Quran ya udah mungkin nggak keterima kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, apa mungkin bacaan sedikit itu saja sudah cukup ya, atau ini nikmat Allah. Akhirnya keterima tuh ke Syria kayak gitu. Akhirnya kami dari SMP ke Syria. Nah di Syria itu juga satu perjalanan. Jadi waktu itu kalau bisa flashback waktu ya, tapi nggak bisa, ini nggak bagus ya. Tapi waktu itu yang kami sayangkan itu adalah kami nggak memanfaatkan waktu di Damaskus itu dengan baik ya. Karena kalau kita tahu para mukri luar biasa itu banyak dari Syria ya. Para ulama Al-Quran itu banyak di Syria. Waktu itu beruntungnya meskipun kami nggak meniatkan, waktu itu kami tinggal di 7 lantai. Kami tinggal di lantai 5. Ternyata ada salah satu penjaga asrama yang terkenal susah kalau ngaji sama dia kayak gitu. Jadi karena terkenal, udah coba aja ke sana. Waktu itu masih SMP, nekat gitu ya.
Udah tahu susah malah didatengin. Apalagi dia cuman bisa punya waktu luang dari jam 3 sampai jam 5 subuh kayak gitu. Waktu itu rutin tuh ya. Setiap jam 3 bangun, datang ke lantai 6 ketemu Syekh itu. Wah, akhirnya tuh luar biasa. Saat itu kami tahu bacaan Quran kami itu berantakan. 1 bulan lebih ya, hampir 3 bulan itu juz 30 nggak selesai. Ya. Juz 30 nggak selesai, setiap datang 2 jam gitu ya, nunggu yang lain setoran, pas sesi kami ya dibenerin tuh Al-Fatihahnya. Dibenerin bacaan-bacaan lainnya. Pengen niat menyetorkan ya, tapi saat itu akhirnya nggak sempat selesai ya. Tapi waktu itu Ishak sempat setoran sampai juz 5 kalau nggak salah sama Ustadz Mahmud kayak gitu. Ya, tapi alhamdulillah waktu itu sadar, ternyata bacaan Qurannya masih berantakan ya. Alhamdulillah dapat kesempatan itu. Nah, tapi yang momen ya kenapa akhirnya kami memilih ya untuk nggak ngelanjut di kuliahnya di Universitas Islam kayak gitu. Walaupun sebenarnya jadi ulama tuh luar biasa ya. Kalau milih, tapi kayaknya saya tahu ya mungkin ada orang-orang yang berbakat jadi ulama yang lain kayak gitu. Waktu itu akhirnya tapi abis dari Syria itu ingat, waktu itu karena konflik 1 tahun doang di sana. Waktu itu mau pulang ke Indonesia, tapi sebelum pulang sama Abi dibilang, Ismail jangan pulang dulu ke Mesir. Yaudah akhirnya kami ke Mesir 2 minggu nunggu di sana, akhirnya bisa masuk ke Palestina kayak gitu. Nah akhirnya di Palestina itu tadi ikut Mukhayyam Tajul Waqar. Ya, Mukhayyam Tajul Waqar itu adalah Mukhayyam Al-Quran yang biasa dilakukan di Palestina, yang biasanya menghasilkan puluhan ribu penghafal Al-Quran dari Mukhayyam itu. Ikut Mukhayyam di sana, ya, tapi ternyata perjalanan ke Palestina itu perjalanan yang membuka pemikiran kami yang berbeda. Ya, dimana ketika di Palestina itu saya sama Ishak tuh melihat bahwa penghafal Al-Quran itu bukan cuma ustadz kayak gitu. Orang yang hafal Al-Quran itu nggak hanya nanti toh jadi guru ngaji kayak gitu. Tapi kami pernah waktu itu datang ke universitas ya, ke Universitas Palestina, Universitas Gaza waktu itu kalau nggak salah. Ada dokter yang melakukan disertasi ya, tapi ternyata dia adalah penghafal Al-Quran kayak gitu. Waktu itu juga kami berkesempatan bertemu dengan menteri-menteri yang ada di sana ya. Kalau nggak salah waktu itu bertemu dengan Menteri Pertanian, dia juga hafal Al-Quran. Waktu itu juga sempat mendengarkan khutbahnya Dr. Ismail Haniyah, Perdana Menteri Palestina waktu itu, hafal Al-Quran juga kayak gitu. Akhirnya kami berpikir bahwa ya Al-Quran itu adalah basic, mau apapun profesi kita nanti, Al-Quran itu harus ada jadi basicnya kayak gitu. Dan kalau kita mau ya waktu itu mungkin saya pandangannya masih sempit ya. Waktu itu saya mikir, kenapa sih kok orang pesantren-pesantren itu nggak bagus gitu. Orang-orang ngaji itu maksudnya saya lihat kayak kok nggak ada sih orang yang paham agama tapi jadi pemimpin kayak gitu ya. Maksudnya akhirnya saya berpikir ya udah, akhirnya pengen ngambil ekonomi aja kayak gitu. Nah, tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan bahwa ya ada baiknya juga ketika kita nanti sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran kita, ya kalau teman-teman punya kecenderungan yang lain tidak apa, dijalani aja kayak gitu. Tapi kalau bisa jadi yang terbaik dan kemudian jadi yang bermanfaat di bidangnya kayak gitu ya. Karena pada akhirnya ya para ulama zaman dahulu ya, ketika mereka hafal Al-Quran ya mereka nggak berhenti di hafal Al-Quran saja kayak gitu. Tapi mereka juga jadi yang luar biasa di bidang mereka. Ada yang di bidang kedokteran, ada yang di bidang fisika dan yang lain-lain kayak gitu. Ada lagi? Mungkin itu untuk pengantar, dikembalikan kepada moderator. Insyaallah ya, perjalanan dari pembicara kita, materi kita, mulai dari bagaimana menghafal Quran, dari ibaratnya kenal sampai cinta dengan Al-Quran mulai kecil. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab dari saya. Yang pertama dari saya, ini sebenarnya pertanyaannya agak sedikit aneh sih ya. Mohon maaf saya sebelumnya. Yang mana yang abang, yang mana yang adik? Saya abangnya Ismail Ishak. Perbedaan waktunya itu lama kan? 15 menit. Oh iya.
Pembukaan aja untuk memancing yang lain kalau ada pertanyaan. Terus ini pertanyaan sesungguhnya sebenarnya. Yang namanya anak muda kan pasti ada yang namanya gairah untuk main, senang-senang gitu, suka dengan lawan jenis. Nah, di saat kondisi antum berdua sedang ibaratnya seperti tadi kan kuliah dengan sibuk-sibuknya dengan tugas segala macamnya, masih bisa dan fokus untuk Al-Quran. Nah, gimana caranya kita untuk bisa memperhatikan Al-Quran itu di samping dengan banyak pikiran-pikiran yang mengganggu gitu. Mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana caranya ya bisa bersama dengan Al-Quran ya ketika kita merasa ya ada banyak kesibukan yang kita lakukan kayak gitu. Ada pernyataan yang menarik yang pernah saya dengar dan ini juga sering diulang-ulangi ketika saya ikut beasiswa di rumah kepemimpinan. Kalau ada satu hal yang baik dengan hal yang baik lainnya, maka dicari titik temunya ya. Jangan dibentur-benturkan kayak gitu. Kadang-kadang banyak orang yang beralasan saya kuliah, saya nggak ada waktu untuk bersama Al-Quran. Padahal kan menurut ilmu kuliah baik. Bersama dengan Al-Quran, murojaah juga baik. Maka jangan dibenturkan. Suatu kebaikan dengan kebaikan lainnya itu jangan dibentur-benturkan. Justru yang harus dicari adalah titik temunya. Bagaimana kemudian kita bisa menjalankan dua kebaikan itu secara bersamaan kayak gitu. Nah, maka pertanyaannya gimana caranya kita bisa tetap bersama Al-Quran ya. Ketika kita punya kesibukan yang lain, jawabannya adalah kita harus memprioritaskan waktu yang khusus bersama dengan Al-Quran di setiap harinya kayak gitu. Misalkan ya, kita nanti udah selesai dari pesantren Al-Hidayah. Entah misalkan kita kerja di mana atau lanjut S2 di mana atau kuliah di mana. Maka kalau kita mau menjaga Al-Quran itu yang paling pertama yang harus kita siapkan adalah kapan waktu istimewa kita bersama Al-Quran. Yang di waktu itu kita nggak akan ganggu dengan hal apapun kayak gitu ya. Karena terkadang orang-orang yang punya alasan, oh saya sibuk, saya nggak sempat, saya ada rapat, saya ada tugas, itu adalah orang-orang yang sama Al-Quran itu mencari waktu yang sisa-sisa ya. Padahal jangan salah kayak gitu. Kalau kita mencari waktu sisa bersama dengan Al-Quran, maka sejatinya sama-sama saja kita menyia-nyiakan Al-Quran ya. Tapi kalau kita memprioritaskan waktu untuk Al-Quran ya, misalkan habis subuh sampai jam 7 nggak boleh diganggu ya, atau misalkan dari waktu Qiyamul Lail dari jam 3 sampai waktu subuh itu nggak boleh diganggu, kita benar-benar bangun ngaji komitmen baca Al-Quran ya maka rasanya kesibukan itu juga akan bisa kita lakukan dengan optimal kayak gitu. Satu hal yang juga tertanam di dalam diri aneh ya, ketika ada satu guru aneh yang mengatakan kalau kita menghabiskan waktu 1 jam bersama dengan Al-Quran di dalam 24 jam satu hari kita, maka bisa jadi 1 jam yang kita habiskan bersama Al-Quran ini akan membuat Allah memberikan kepada kita kemudahan dan keberkahan di dalam 23 jam yang lain. Tetapi kalau dalam 24 jam itu kita tidak menghabiskan bersama dengan Al-Quran, kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka 24 jam yang kita punya rasanya tidak akan pernah bisa menyelesaikan kesibukan kita. Tetapi kalau kita 1 jam bersama dengan Al-Quran, 1 jam itu yang kita sediakan bersama dengan Al-Quran, kita habiskan bersama dengan Al-Quran, kita istimewakan bersama dengan Al-Quran, maka kesibukan apapun, sebanyak apapun itu akan selesai di kurang dari 23 jam yang kita punya kayak gitu ya. Makanya tadi yang saya sampaikan, kalau kita memprioritaskan Al-Quran dalam hidup ini maka Allah akan memprioritaskan kita dalam kehidupan kita ya. Makanya yang saya yakini betul dan saya selalu ulangi dalam diri saya, hari-hari terbaik dalam hidup kita itu adalah hari-hari terbaik di mana kita interaksi sama Al-Quran itu bagus. Dan hari-hari terburuk dalam kehidupan saya adalah ketika waktu kita bersama Al-Quran itu nggak ada kayak gitu ya. Jadi waktu itu saya juga pernah merasakan semester 1, semester 2 itu baru adaptasi kuliah ya. Waktu itu benar-benar ya datang ke kampus untuk belajar aja gitu.
bener-bener kalau ada tugas tuh dikerjain sampai kemudian nggak sempet murojaah waktu itu. Ingat semester 1 semester 2 itu ngulang itu 1 juz. Kadang nggak ngulang, banyak kan nggak ngulang kayak gitu. Sehingga ketika lihat IP itu, wah ternyata IP-nya cuman 3,2 kayak gitu, kecil kayak gitu. Tapi di semester 3 diubah ya, di semester 3 diubah. Semester 3 mulai mengkhususkan waktu sehari ngaji 2 juz. Nah, akhirnya di akhir semester 3 IP-nya bisa naik ya, 3,9 kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, pada akhirnya jangan pernah mencari-cari alasan untuk tidak bersama dengan Al-Qur'an ya. Karena pada akhirnya ya nggak ada orang yang benar-benar sibuk kayak gitu. Yang nggak ada waktu bersama Al-Quran itu nggak ada. Pada akhirnya kalau dia mau meniatkan dan dia mau benar-benar mengkhususkan, pasti ada waktu ya kayak gitu untuk bersama dengan Al-Quran. Mungkin itu. Syam sekali ya. Jadi poinnya adalah luangkan waktu untuk Al-Quran, bukan Al-Quran itu di waktu yang luang. Dari audiens, dari santri, ikhwan dan akhwat ataupun yang dari media di YouTube yang ingin mengajukan pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Nanti bisa disampaikan oleh operator kita. Dari ikhwan ada yang ingin bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gini, mana gak sih Ustadz itu ngerasain kutu gitu. Nah, ketika ngapal sama kerjaan, kalau walaupun pernah, itu gimana sih cara ngatasinya itu? Solusinya itu apa? Ya. Terima kasih. Dari Asifani dari Palembang. Untuk mungkin saya bisa untuk bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang namanya futur ya atau kemudian kehilangan semangat ya dalam menghafal Al-Qur'an ya, dalam murojaah Al-Qur'an. Itu suatu hal yang pasti terjadi ya. Rasanya semua penghafal Al-Qur'an di dunia ini pernah mengalami hal itu ya. Karena memang pada akhirnya manusia ini nggak mungkin sempurna ya, nggak mungkin dia itu bisa konsisten, nggak pernah kemudian sama sekali dalam hidupnya itu kehilangan semangat bersama dengan Al-Quran ya. Ya mungkin adalah orang-orang yang derajat bersama Al-Quran yang luar biasa, tapi secara umum saya rasa pasti semuanya pernah ya ketika bersama Al-Quran itu bosan, kehilangan semangat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi kemudian ya kalau kalau yang saya lakukan ya ketika momen-momen itu datang ya, ketika kita merasa sama Al-Quran merasa lelah kayak gitu ya, merasa kehilangan semangat kayak gitu, maka kalau saya pribadi ya, kalau dalam hal murojaah yang saya ingat adalah dilakukan saja kayak gitu, dilakukan saja ya, karena pasti nanti kalau kita terus konsisten mengulang hafalan kita di tengah kesulitan kita ya, maka nanti pasti ada satu momen di mana Allah akan menguatkan kita kayak gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita terus konsisten, maka yang harus kita lakukan yang kedua adalah kalau momen itu datang, memperbanyak istighfar kayak gitu. Karena pasti memang ya diri kita ini lemah ya, dan kita butuh kekuatan dari yang maha kuat kayak gitu. Maka firman Allah dalam surat Hud, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi wa yursilus samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum ya. Jadi berbanyak istighfar, karena Allah berfirman ketika seseorang itu beristighfar, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, maka Allah akan menambah kekuatan yang ada di dalam kekuatan kita kayak gitu. Jadi memang ketika futur itu datang ya, jangan dibiarkan ya, harus kita tetap istiqomah menjalani kebiasaan kita. Dan kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah istighfar ini akan menguatkan kita. Ya, kemudian yang ketiga ya,
banyak berdoa kepada Allah kayak gitu. Banyak berdoa kepada Allah ya untuk kemudian diberikan kekuatan. Ane tuh ingat waktu semester 6 itu di fase-fase ngulang 3 juz itu Ane ingat Ane tuh sering ngafal itu di rooftop asrama ya. Jadi asrama Ane itu waktu itu asrama semester 6 di rumah kepemimpinan. Malam-malam itu kadang-kadang suka aja gitu habis kegiatan ke rooftop ya, baca Al-Qur'an, nanti kalau udah selesai itunya doa aja sama Allah kayak gitu. Yang rasanya doa-doa itu yang menguatkan kita. Doa-doa itu yang membuat kita tuh lebih mudah untuk melakukan aktivitas kebaikan yang sedang kita lakukan kayak gitu. Nah, jadi memang ya doa minta sama Allah dan juga minta doa dari orang tua kayak gitu. Penting juga untuk minta doa dari orang tua karena memang ya pada akhirnya ini adalah kunci kesuksesan yang paling utama ya. Jadi saya tuh kalau misalkan lagi dalam fase yang sulit ya, misalkan mau ujian, mau ikut lomba atau benar-benar motivasinya lagi nggak ada, ya itu ya udah chat sama orang tua atau telepon minta doa kayak gitu. Nanti insya Allah ya akan berangsur-angsur mudah kayak gitu. Mungkin itu. Kalau saya pribadi waktu kecil ingat sekali bahwa ketika waktu itu juga kan waktu menghafal itu proses paling banyaknya waktu SD di antara kelas 3 sampai kelas 5. Nah di waktu-waktu yang bosan banget sampai gak mau hafal itu ingat sekali yang menguatkan itu adalah teman. Jadi memang penting sekali ketika kita dalam satu ruangan yang sama-sama punya niat untuk menghafalkan Al-Quran, maka kita juga tahu kondisi yang lainnya gitu kan. Kalau karena waktu itu masih kecil, masih SD, nah itu suka merasa iri gitu kan. Saingannya sebenarnya juga Ismail juga gitu. Cuman memang ketika kita melihat teman yang lain bisa, akhirnya juga termotivasi kayak gitu. Nah tapi memang ketika sudah dewasa dan akhirnya sudah tahu dan tantangannya dalam murojaah, waktu itu pasti datang gitu karena merasa bahwa capek kayaknya fokus banget dengan yang lain, pengen menghibur diri sendiri gitu. Tapi akhirnya juga sampai pada titik temu ya, kalau misalnya hiburan yang kita temukan itu yang sifatnya dinamis itu tidak akan pernah memuaskan. Nah maka ketika itu saya merasa bahwa ketika rasa-rasa kotor itu muncul, itu memang dicari lagi, diingat kembali apa tujuan pertama kita. Itu akhirnya memutuskan untuk menghidupkan Al-Quran dalam keseharian kita dan menumbuhkan cintaan Al-Quran dalam diri kita. Maka kalau itu sudah diingat lagi, rasanya sudah banyak sekali nikmat Allah yang sudah kita terima. Maka rasanya aneh kalau kita malah terus-terusan gitu. Tapi memang yang namanya futur tidak semangat itu adalah proses yang wajar gitu. Menjadi tidak wajar jika berkelanjutan dengan lama gitu. Maka kalau menemukan proses seperti itu, ya terima saja, jalani saja. Nanti insya Allah akan kuatkan dan Allah akan berikan jalan keluar. Kalau tambahan sedikit, Ustadz Bashir juga pernah bilang ya, kalau lagi masa seperti itu ya, yang harus pertama kali kita evaluasi adalah hati kita ya. Apakah kemudian hati kita itu ya sedang dalam kondisi yang baik atau tidak kayak gitu. Terkadang memang futur-futur ini datang bisa jadi karena kemaksiatan yang sengaja tidak kita lakukan ya. Bisa jadi karena banyak hal yang kemudian tidak tidak kita bersihkan dalam hati kita kayak gitu. Nah maka ya tadi banyak beristighfar, kemudian kita lihat kondisi hati kita ya. Karena kalau kata Sayyidina Utsman yang sangat terkenal, kalaulah hati kita bersih ya, maka kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Kita tidak akan pernah merasa puas dengan Al-Quran. Nah jadi kalau suatu waktu kita merasa jenuh dengan Al-Quran, maka lihatlah hati kita. Apakah hati kita ya, sudah kita bersihkan atau belum, seperti itu. Sekarang Bani pertanyaan apa Ustaz? Saya jawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oke, dari
asatid atau dari akhwat. Coba ada pertanyaan. Bentar, dicari panitia tolong mic wireless. Mic wireless. Bisa dikirim ke atas sebentar. Ada lantai nanti. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa menyelesaikan hafalan 30 juz? Langsung dijawab apa Tam? Kalau ada yang lain yang aku terpotong silakan. Dari di overwingnya. Bagaimana cara Yang pertama adalah bagaimana cara menumbuhkan percaya diri yang kita itu mampu untuk bisa menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Silakan kalau ada yang lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz? Maka ingatlah firman Allah, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Bahwa Allah kemudian sudah menurunkan Al-Quran ini kepada manusia dengan begitu mudah. Maka menurut saya pribadi, yang perlu kita lakukan supaya percaya diri itu tumbuh adalah terus-menerus berusaha untuk menyelesaikan target kita hari demi hari, kayak gitu. Kalau saya dulu ingat banget di pesantren, waktu itu sistemnya adalah setiap minggu itu ditanya sama ustadznya, "Ismail, seminggu ini targetnya berapa banyak setoran tambahannya?" Waktu itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang dilakukan oleh ustadz saya itu bertanya. Waktu itu memang ingat kemampuan itu cuma setengah halaman per hari. Jadi itu bilang, "Ustadz, ya udah satu minggu 3 halaman aja," kayak gitu. Ya udah, akhirnya 1 minggu menghafal 3 halaman, dan ini dilakukan selama 3 bulan kayak gitu. Nanti di bulan keempat Ustadz bertanya lagi, "Ismail, 3 bulan udah berhasil setiap minggu menghafal 3 halaman. Mau ditambah atau tidak?" Ya udah Ustadz, ditambah kayak gitu. Sehingga akhirnya ingat waktu itu 1 minggu bisa menghafal 6 halaman kayak gitu. Jadi memang kalau mau percaya diri, mulai menghafal itu dari kemampuan pertama kita, dan jangan merasa minder dari orang lain kayak gitu. Ada yang bisa menghafal sehari langsung 1 halaman, kita cuma setengah halaman, jangan merasa minder ya. Nggak apa-apa, disyukuri aja kayak gitu. Karena saya percaya bahwa menghafal Quran itu kemuliaannya itu bukan terletak pada siapa yang lebih cepat selesai. Ya, saya punya teman, saya selesai menghafal Quran kelas 2 SMP. Tapi ada teman saya yang baru selesai menghafal Quran itu ketika akhir kelas 1 SMA. Tapi ternyata yang dapat sanad Al-Quran duluan itu teman saya yang selesai pas kelas 1 SMA kayak gitu. Nah, jadi tentang percaya diri ini, pertama ukur dulu kemampuan diri kita ya. Dan kemudian uraikan kemampuan kita itu dalam target harian dan target mingguan. Dan kemudian kita evaluasi. Kalau setiap minggu itu kita berhasil, apresiasi diri kita. Kalau tidak berhasil, dievaluasi dan harus sampai ya. Dan kemudian dinaikkan targetnya secara bertahap kayak gitu. Terkadang ada orang yang udah saya harus 1 halaman per hari, sehingga kemudian ya dia
benar-benar begitu menikmati prosesnya. Ujung-ujungnya nanti akhirnya dia sampai satu momen, saya nggak bisa jadi penghafal Quran, kayak gitu. Padahal mungkin yang salah bukan dirinya, yang salah mungkin metodenya ya, yang kemudian langsung memaksakan untuk mendapatkan kesulitan yang memang nggak bisa dilakukan oleh kemampuannya, kayak gitu. Makanya menurut saya pribadi ya, ngafal Quran itu nggak penting lah selesai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Selama kita selesai dan kita menikmati prosesnya itu bagus, kayak gitu. Dan kemudian jangan terlalu terpatok. Oh, saya umur segini harus hafal Quran, kayak gitu. Ya, nanti kalau udah sampai umur segitu nggak hafal Quran justru jadi down, kayak gitu. Justru yang penting adalah nikmati aja yang sedang dijalankan, kayak gitu. Dan kemudian harus bertambah. Target itu harus bertambah ya. Setiap bulan kalau bisa bertambah. Misalkan bulan ini sehari 5 baris, bulan depan 6 baris, bulan depannya lagi 7 baris, 8 baris, 9 baris. Nggak apa-apa nanti ketinggalan teman yang lain, tapi menurut saya justru nanti ya orang yang perlahan-lahan seperti ini justru nanti yang hafalannya lebih lancar, kayak gitu. Ya, insya Allah. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, boleh dari akhwat Abu Nifah. Jadi poinnya adalah untuk bagaimana cara kita menumbuhkan kepercayaan diri, yaitu berusaha untuk menyelesaikan targetnya, begitu harian, pekan atau bulanan. Kemudian diukur kemampuan kita dalam menghafal, kemudian diuraikan dan juga dievaluasi. Kalau kita berhasil menyelesaikan, maka mungkin bisa diberikan reward atau penghargaan terhadap diri kita. Misalkan boleh jajan apa aja yang kita suka, belanja apa aja yang kita suka, ataupun kalau diberi gagal ataupun tidak mencapai target, bisa diberikan punishment, misalkan makan sehari cuma sekali atau tidur sehari cuma 2 jam, bisa aja untuk bisa memberikan efek lah. Setelah itu ketika kita bisa mengevaluasi, jika berhasil maka naikkan targetnya yang tadinya dari 1 halaman jadi 2 halaman, terus seterusnya sampai selesai 30 juz. Gitu. Mungkin kalau nggak ada lagi, terakhir dari Anissa, ketika perjalanan menghafal ini kan antum ibaratnya berdua seperti Upin Ipin gitu, nggak bisa dipisahkan gitu. Pernah nggak sih merasa ibaratnya jenuh gitu atau bosan karena partnernya itu sama saudara sendiri gitu? Pernah nggak merasa buat nyari orang yang lebih ibaratnya biar mengatasi rasa jenuh itu ke orang lain gitu, misalkan ke siapa gitu, ke orang tua atau ke ustadz-ustadz yang lain gitu? Mohon maaf. Karena agak penasaran ya, biasanya kan kalau kembar itu kan barang-barang itu biasa. Ya. Jadi kalau yang ada yang lain. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang saya sama Ishak ini dari dulu ya, dari lahir ya. Itu sama ya, pendidikannya sama. Jadi memang SD sama, SMP sama, ke Damaskus sama, kemudian SMA-nya sama juga, kuliahnya sama juga, kayak gitu. Nah, tapi memang kalau dalam perjalanan bersama dengan Al-Quran ya, kalau masalah partner menghafal gitu ya, itu memang nggak sama Isa. Meskipun satu kelompok ya, tapi kalau minta simakan ya nggak sama Isa, kayak gitu. Tapi justru bersyukur kalau misalkan kita punya partner yang setia ya. Maksudnya yang setia itu maksudnya yang selalu ada sama kita. Karena di suatu waktu kita lagi down ya, kita tinggal lihat aja dia gimana. Kalau misalkan dia kayak dulu nih ketika menghafal, waktu itu ingat lagi juz 11. Waktu itu saya ngafal terus udah juz 11. Isa ketinggalan karena main terus. Nah, tapi akhirnya Isa ngelihat saya. Ya, habis itu Isa akhirnya ngafal. Tapi dia satu momen gantian. Saya yang kerjaannya main terus sampai enggak setor nama Ustaz. Akhirnya udah tinggal lihat Isa, oh dia udah nyampe sini udah enggak mau kalah, naik nambah lagi gitu. Jadi memang ya kalau punya kawan satu keluarga justru lebih enak ya. Tapi memang kalau simakan itu justru jarang ya kayak gitu. Oke. Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan pribadi saya karena agak penasaran gitu.
Oke, ada lagi nggak? Dikasih dibuka satu lagi sebelum masuk sesi selanjutnya. Berhentinya coba dibentuk. Silakan. Kasih poni dari Lombok. Sampai ini balik. Udah. Tapi kan tidak bisa bohong, kalau kita mempunyai rasa benci terhadap seseorang, pasti dalam Al-Quran pun terhambat. Bagaimana cara menghinakan rasa benci? Iya gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa yang selalu diajarkan oleh guru-guru saya ya, memang pada akhirnya dalam menghafal Quran itu ya kita membutuhkan hati yang bersih kayak gitu. Makanya kalau dalam satu momen pernah ada kita marah sekali ya, atau misalkan kita senang sekali, maka Ustadz itu guru saya itu menyarankan untuk sewajarnya saja kayak gitu. Kalau misalkan kita sedang kesal sama seseorang, semarah apapun kita, sewajarnya saja kayak gitu. Kalau kita sedang ya kagum dengan seseorang, sewajarnya saja ya. Karena suatu momen ya pasti ya, justru orang yang kita benci itu bisa jadi yang membantu kita kayak gitu. Nah, jadi memang pintar-pintar nih sebagai penghafal Al-Quran ya, ini juga yang penting yang disampaikan bahwa pada akhirnya ya akhlak kita itu juga akan berkaitan dengan bagaimana kondisi kita bersama dengan Al-Quran. Kalau kita mengkondisikan akhlak kita itu mencerminkan akhlak yang baik ya, maka insya Allah menghafal itu mudah, murojaah itu mudah kayak gitu. Tapi kalau akhlak kita nggak bagus ya, interaksi kita sama teman nggak bagus, pasti nanti Allah akan tegur kita dengan cara misalkan hafalan kita jadi nggak lancar, ngafalnya jadi sulit kayak gitu. Jadi memang ya bagaimana pintar-pintarnya kita kemudian mengkondisikan hati dan diri kita supaya faktor-faktor eksternal itu tidak jadi penghambat kayak gitu. Jadi ya sudah, benci orang sewajarnya ya, cintai orang sewajarnya saja kayak gitu. Benci orang sewajarnya, cintai orang sewajarnya, dan cintai Al-Quran sepenuhnya. Mantap. Hashtag tanggal depannya 5 Juli 2022. Hashtag moderator. Oke, masuk di sesi terakhir di pagi ini. Mari bersama kita dengarkan bagaimana pelafalan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Ismail dan juga Muhammad Isyam. Kepada beliau dipersilakan. Ya, sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma
وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. Insyaallah. Allahumma arhamil Quran. Insyaallah. Bacaan Al-Quran yang sangat indah, menyentuh hati, menusuk jiwa. Sudah ada. Kalau lihat tadi apa yang dibaca sama Ismail sama Ishak, sepertinya surat ini seperti menggambarkan beliau juga, karena di dalam surah Taha ini memang Allah menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di negeri Mesir kepada Bani Israil, juga kepada Fir'aun, karena Nabi Musa dan Nabi Harun ini juga bersaudara, nah, sama seperti beliau. Nah, jadi sama-sama berdakwah, membimbing umat, mengajak kepada kebenaran, kepada ketakwaan. Masya Allah. Mungkin pada sesi pagi ini demikian yang dapat kami sampaikan, terutama terutama saya. Mohon maaf sebagai moderator apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin hadirat, juga kepada Ustaz Ismail mohon untuk memimpin doa. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي يوم القيامة شفيعا اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ismail. Untuk acara pagi ini demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.